Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di kesempatan malam hari ini, insya Allah dalam kondisi yang penuh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat iman yang harus selalu kita pupuk agar jangan sampai kemudian layu, apalagi sampai padam, naudzubillah ya. Karena yang namanya hidup dan mati kita nggak pernah tahu jadwalnya selesai kapan. Maka tugas kita adalah terus berusaha untuk menambahi amal dan mengurangi dosa, sehingga Allah kemudian mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan materi yang lalu, yaitu tempat yang mustajab, waktu yang mustajab, keadaan yang mustajab. Sekarang orang yang mustajab. Jadi ada orang-orang yang mustajab doa, dan bisa jadi itu adalah panjenengan, bisa jadi. Yang pertama yaitu orang yang sedang dalam kesulitan. Jadi orang-orang yang sedang dalam kondisi kesulitan itu berpotensi mustajab doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ammay yujibul mudarra idza da'ahu wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Siapakah yang memperkenankan doa orang yang kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan kemudian menjadikan khulafa al-ard, khalifah-khalifah di muka bumi, ilahum Allah, apakah ada ilah sesembahan selain Allah. Jadi Allah bertanya, tapi pertanyaannya nggak usah dijawab, artinya itu majas retorikal. Jadi pertanyaan yang jawabannya udah jelas ya ada. Ya kalau orang lain nyembah ilah selain Allah ya itu pilihan mereka, tapi kita orang beriman, kita pastikan bahwasanya kita tidak tidak pernah menerima atau mengakui dalam iman kita ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kemudian menyindir, yaitu qalilan ma tadhakkarun, sedikit dari mereka yang mengingat peringatan ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat ini dijadikan oleh sebagian ulama dalil bahwasanya panjenengan ketika dalam kondisi terdesak, kepepet, ya maka banyak-banyaklah berdoa. Karena ya orang beriman itu ketika kondisinya udah benar-benar mentok gitu, harusnya larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu senang ketika hambanya itu mencari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi kepepet, lebih-lebih dalam kondisi longgar gitu kan. Ta'aruf firroha ya'rifuka fisyida. Kenalilah Allah dalam kondisi jenengan boten kepepet, artinya lagi kondisi sehat, kondisi baik-baik aja, dan dengan mendekat kepada Allah, maka ketika nanti kita dalam kondisi sulit, maka Allah akan mencari kita, Allah akan membantu kita, meringankan urusan kita. Itu orang yang pertama. Kemudian orang yang kedua yaitu orang yang terkena musibah. Jadi kalau tadi kepepet belum jadi musibah mungkin, tapi ya bisa jadi musibah juga. Tapi yang kedua ini benar-benar sudah kena musibah. Jadi entah rumahnya rubuh, entah kemudian kecelakaan, entah apa gitu kan. Maka diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun." Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah dan kemudian fayaqul mengatakan ma amarahullah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu namanya kalimat istirja, bahwasanya kita itu adalah milik Allah dan kita kepadanya akan kembali, kepada Allah akan kembali. Maka dilanjutkan dengan doa berikutnya, yaitu Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, memberikan kami pahala atas musibah ini. Jadi nek wong beriman itu nek kena musibah malah jaluk ganjaran.
wahluf li khairam minha, dan menggentos musibah ini dengan yang lebih baik, illa, kata Nabi SAW, melainkan akhlafallahu lahu khairam minha, maka akan diganti yang lebih baik. Bila saya pernah cerita di sini, saya punya santri itu numpak motor itu iso alon, bahkan tak suruh ikut tahsin gitu kan, itu jarak dari rumah itu paling cuma 10 menit, itu ya-yaan gitu. Sampai akhirnya pada satu perempatan Pasar Kembang niku wis gayane kaya pembalap ngoten niku, jadi begitu abang terus kuning terus hijau terus ngegas ngoten niku. Gas dhuwur gitu. Begitu bablas para perapatan niku kan pasar Kadi Polo niku kan peteng niku. Nah niku enten mbah-mbah lewat tenggel langsung diesel. Dadi motore mriko ambyar mriki ambyar. Drijine mriki tugel setunggal mriko telu. Mbah-mbah putri umur 3 tahun gitu kan. Dan posisi waktu niku nggih motor ten omah niku nggih gampangane nggih pas gitu. Pas di kula, pas di bojo kula gitu. Artinya ketika dia pakai motor itu tuh yo gampangannya gantian ngoten. Ketika motor itu pernah dipakai dia pulang ke rumah ten Ngawi ngoten niku kula ya trimo nganggo sepeda gitu. Sampai akhirnya begitu ada kecelakaan itu ya saya praktekkan doa ini. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah, memberikan pahala atas musibah saya ini dan gantikan yang lebih baik gitu. Nggak lama dari situ, mungkin 2 minggu atau seminggu, lebih dikit lah. Ada rezeki gitu, bisa beli motor anyar malah terlalu sanggup kredit. Nah ini yang perlu jenengan hayati, bahwasanya keadaan orang beriman itu apakah lagi seneng napa mboten, lagi susah napa lagi bunga, itu insya Allah semuanya baik-baik aja. Tinggal bagaimana menyikapi. Makanya Nabi mengatakan ajaban li amril mukmin. Wong beriman iki wis pokoke urusane nyenenge kabeh. Kenapa? In asabatu sarra, kalau dia mendapatkan yang menggembirakan, syakara. Oh, beriman itu bersyukur. Makanya panjenengan nek misal apunten entuk proyek napa entuk rezeki nomplok. Nah, cara bersyukur sing paling gampang ya sedekah, infak, napa mawon yang mungkin bisa dikerjakan, dilakukan. Makin rajin ibadah, mau jadi napa rezeki akeh banget ya daftar umroh gitu kan, itu insyaallah baik gitu. Wa in asabatu dharra, kalau kemudian dapat musibah, apa mawon, mungkin yo kelangan duit, mungkin yo kelangan motor, mungkin yo kelangan pasangan, mungkin yo kelangan putra gitu kan. Andung karena ya namanya orang kelangan itu enggak ngerti jadwalnya, dan mboten enten yang ngerti sampai Allah mengatakan wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita itu mati kapan atau mati di mana itu enggak ada yang tahu. Schedule-nya itu enggak ada yang tahu. Nek tempatnya itu enggak berubah, artinya cara dulu ya dulu nggih mriki mami. Niku men kita enggak ngerti napa meleh waktu ini kan muter terus toh. Nah, niku tambah orang ngerti meneh gitu kan. Sehingga di salah satu tempat saya ngisi kajian itu tentang Tipes niku hari Selasa kula tesih ketemu piyaine, terus Rebu pagi meninggal, sesuke kemise mantu dari salah seorang jamaah mriku sing daene melu kajian nggih sedo juga gitu, padahal tesih 31 tahun. Yang artinya dalam 2 hari itu ya orang di sekitar masjid itu, yang satu kulon masjid, yang satu etan masjid gitu, meninggal. Karena memang kita nggak tahu schedule-nya gitu loh Pak. Makanya ketika panjenengan dapat musibah, yang pertama harus jenengan ingat ya Allah. Begitu pula ketika panjenengan dapat nikmat, yang pertama harus jenengan ingat ya Allah. Bahwasanya semua nikmat yang datang ke kita itu dari Allah. Soal wasilah didungi pas pengajian atau dicuilke didungi kare yang sepuh nyoki sawah nggowe dan sak piturute, maka itu wasilah. Tapi hakikat dari semua yang kita terima, yang kita miliki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita imani. Begitu pula ketika terjadi musibah, maka hakikatnya ya itu juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal mengimani takdir, semua itu datang dari Allah, baik itu hal yang jelek maupun hal yang baik, maka itu ada 2 keutamaan atau 2
faedah, yaitu pertama likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, yaitu ketika kita mendapatkan musibah jangan sampai kita itu putus asa. Sampai kita lihat di berita ada orang yang bunuh diri, nggak cuma mateni dia sendiri tapi mateni putrane, mateni pasangane, ngeracun kabeh sak omah gitu. Jangan. Kenapa? Karena setiap musibah itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hadapi, yang harus kita sabari. Wong namanya hidup di dunia nggih mboten niku, nek mboten kena musibah nggih kena nikmat. Nek mboten entuk kenikmatan ya entuk musibah. Nek pas musibah sabar, nek pas entuk nikmat syukur, udah gitu. Kemudian kalau tadi ketika kena musibah likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, kalau kita dapat nikmat apapun itu ya jangan pernah kita merasa sombong karena semuanya udah ditentukan, udah ditetapkan gitu. Makanya ketika kita lihat poro-poro piyai mungkin ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri dan seterusnya gitu kan, atau mungkin jadi lurah, jadi camat, bupati gitu. Hakikatnya semua itu udah Allah gariskan itu akan terjadi. Mau nggak mau ya udah itu garisnya. Termasuk panjenengan jumeneng ten mriki itu sudah tertulis jenengan itu bakal ten mriki mirengaken pengajian gitu. Maka hal-hal seperti ini nggak perlu kemudian menjadikan sebab kita untuk sombong, pamer, kemaki, merendahkan orang lain. Bahwasanya lu aku ki sugih kowe ra duwe, lu aku ki wong duwe sawah sak pirang-pirang kowe ora, lu aku ki lan sak piturute mboten. Maka kita kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita mendapat musibah, maka kita dilarang untuk kemudian gebuk-gebuk awak, nyuwek-nyuwek baju, kemudian napa istilahnya nampar-nampar pipi mboten bisa. Karena semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima. Pramila Nabi Muhammad SAW niku ketika ditinggal sedo putranipun naminipun Ibrahim, dia nangis. Tapi nangisnya nggih mboten nangis gedru-gedru ngoten niku mboten. Nggih namung mengeluarkan air mata sebagai bentuk kesedihan. Makanya beliau mengatakan innal aina la tatma. Sing jenenge mata ki ya iso ngetokke banyu gitu kan. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, dan kami atas meninggalnya kamu wahai Ibrahim, kami itu ya beliau dan keluarganya dan orang-orang yang mengenal beliau dan Ibrahim putranya ini, ya kami bersedih. Dan itu wajar. Bahkan pernah dalam 1 tahun itu beliau meninggal paman beliau dan kemudian istri tercinta beliau sampai tahun itu, karena belum dinamai tahun Hijriah karena masih ada di Mekah sampai disebut pada waktu itu sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, di mana Nabi itu mendapati kematian 2 orang yang dicintainya dalam satu waktu, dan parah lagi kematian si pamannya ini mati di atas kekafiran. Masya Allah. Ya bagi susu. Dan sehingga itu yang harus kita pahami, apapun yang kita terima, apapun yang kita miliki, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala dan harus kita kembalikan. Makanya bahasanya inna lillah. Kami, kita milik Allah. Wa inna, dan kami ilaihi rajiun. Kepadanya akan kembali. Nah, jadwalnya pun kita mboten ngerti. Kenapa kok koyo adan? Sholawatan, nggih siap. Wonten sholawatan nggih. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang banyak berzikir. Nabi SAW bersabda, salah satu ada 3 manusia la yuraddu du'aahu, tidak akan tertolak doanya. Yang pertama, az-zakiru lillahi katsiran, orang yang banyak berzikir. Pramila panjenengan umpami nenggo obat antri dokter napa nenggo tamu jajan kali sinten ora usah nonton neko banyak-banyak zikir, astagfirullah subhanallah subhanallah. Sampai Nabi mengatakan kalimatani, ada 2 kalimat yang khafifatani fil lisan, diucapke iki enteng gitu kan. Tapi sakilatani fil mizan, tapi mengko bakal nambahi napa niku cara timbangan niku, nambahi beban timbangan jenengan niku dengan amal baik niku akeh banget. Ya menika napa? Subhanallah bil adim, kemudian subhanallah wa bihamdi. 2 kalimat ini jenengan ucapke mung pirang detik niku, subhanallah bil adim, subhanallah wa bihamdi. 5 detik ora nganti. Maka Nabi mengatakan 2 kalimat itu
enteng diucapke. Dan bahkan nanti akan menyebabkan abot timbangan amal. Artinya ketika kita beramal seamal-amale kita, sak kesel-kesele kita beramal kan nggih ngoten niku to. Maka dengan tambahi kalimat dua yang enteng itu, dan nanti fadilah zikir itu banyak, masing-masing kalimat itu punya fadilahnya sendiri-sendiri. Sebagaimana Musa alaihissalam pernah minta kepada Allah, ya Rabbi alimni syai'an, ajarkan kepadaku satu kalimat yang aku jadikan sebagai kalimat untuk berzikir menyebutmu, kata Allah Subhanahu wa taala, ucapkan la ilaha illallah gitu kan. Kemudian Nabi Musa pun protes gitu. Kulu ummatika yaquluna hada, setiap umatmu itu juga zikir seperti ini. Kemudian Allah membalas ucapan Musa, jawaban kepada Nabi Musa dengan mengatakan bahwasanya sekiranya ada dua daun timbangan, kemudian semua makhluk yang ada di langit dan di bumi saisi-isine kecuali aku gitu kan, kecuali aku kata Allah, ditaruh di satu daun timbangan, kemudian la ilaha illallah ditaruh di timbangan yang lain, maka akan berat la ilaha illallah. Makanya itu yang disebut dengan kalimat tahlil. Ning ya sebenarnya dicukupi aja dengan berzikir la ilaha illallah, la ilaha. Enggak harus kemudian lumpuh, enggak harus kemudian bentuk koyo bat nyamuk, enggak harus kemudian cacahe 3.500 tanggal semene jam semene dina iki, terus klambine kudu ngene kudu ngono, mboten. Kaestu. Jadi dalam Islam itu kita beribadah itu gampang. Jadi panjenengan tinggal jumeneng monggo ten masjid ya angsal, ten ngarep omah ya angsal, kalih ngenteni bakul kerupuk napa bakul tahu nggih entuk gitu kan, pikir astagfirullah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah dan seterusnya. Maka di sini dikatakan 3 orang yang kemudian doanya itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, adzakiru lillahi katsira. Orang yang hari-harinya itu mulutnya itu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Makanya saya itu pernah kuliah di Bogor. Niku dari asrama ke tempat kuliah niku nek mlampah niku biasane rapate ado mungkin ya 2 kilo napa 3 kilo, tapi napa niku dalane enggak medhok wonten lho. Tangga-tangga ngoten niku. Kula niku kadang bareng arek rencang niku tanding mungkin ya sak taune mlaku ya niku. Jadi sikile niku nganti mlocot-mlocot dadi enggak kuas kaki ning andel ngoten niku. Kula tekoki, kowe ngopo kok saya sikilku mlocot. Nah, niku nek mlampah kali dhek niku kula kadang rodok ning buline. Kula gatekke lambene niku kumat kamit gitu. Istighfar, tahlil, takbir. Dan itu tak jadikan napa istilahnya sebagai suri toladan contoh bahwa saya ternyata zikir itu enggak harus kemudian kita di masjid atau di majelis napa majelis zikir. Pokoke aku nek ra kumpul karo majelis kaya aku ora bakal zikir mboten. Jadi jenengan sambil melampang, sambil numpak motor, nyetir mobil, atau mungkin nek kesah nitih bis, nitih travel, nitih pesawat, nitih kereta, sambil jumeneng ngenteni tekane paran itu jenengan zikir, wirid, boleh. Dan itu enggak ada masalah dengan itu semua. Yang penting mboten pas lagi bucal, mboten mawon. Nggih. Jadi yang pertama orang-orang yang banyak berzikir. Kemudian yang kedua wada'watul madlum, dan doanya orang yang terdolimi, mengaitan pembahasannya juga. Kemudian wal imamul muqsid, dan imam yang adil. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika panjenengan banyak berzikir, maka jangan lupa dengan banyak berzikir itu panjenengan berarti punya hak untuk berdoa, mang banyak berdoa. Dan ciri Ibadur Rahman sering saya sampaikan di sini yaitu mereka yang suka sekali mendoakan keluarganya, dan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ketika kita merasa hidup kita sudah tertata dengan baik di atas keimanan, maka kita harus juga menginginkan itu terjadi pada anak istri kita, pasangan kita, keluarga kita, dan doanya niku. Dan itu termasuk ciri Ibadur Rahman, hamba Allah Ar-Rahman. Jadi hamba Allah Ar-Rahman itu mboten sing apik dhewean ngoten mboten. Jadi harus kemudian ikut mendoakan keluarganya, termasuk memperbaiki keluarganya. Makanya kalau niku rada miris ketika ada ngapunten bapake sregep subuhan ning masjid ning anake dijarke turu nganti awan. Nah ditekoki pake alasane, "Lah aku mulihku ya wis awan, aku nunggu suruh" gitu. Padahal pas wong mangkat mboten digugah gitu. Makanya orang tua yang baik niku nggih piye carane digugah, dijak ning masjid bareng. Kemudian soal mantuke mengke putrane rumiyin mboten ana apa panjenengan kentun sampai suruh mboten ana.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi sudah disinggung yaitu orang yang terdolimi. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, wattaqi da'watal madlum. Hati-hati karo dongane wong sing terdolimi. Artinya ini pesan dari Nabi SAW, jangan sampai kita itu mendolimi orang. Kalau kita mendolimi orang, dia ndongake kita elek, lah wis. Nanti nek nganti kedadean, jangan salahkan siapa-siapa. Fa innahu, kenapa? Karena dia laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dia sama Allah itu enggak ada hijabnya, enggak ada tedeng aling-alingnya. Belum lost. Sehingga orang-orang yang terdolimi ini yang harus kita hati-hati, dan Nabi pun mengatakan seperti itu. Pramila panjenengan yang punya orang yang di bawah jenengan yang diurusi makin banyak, niku harus makin berhati-hati, karena di situ kayak dua sisi pisau. Jadi di sisi lain jenengan punya potensi bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak, tapi di sisi lain jenengan bisa sekali waktu langsung mendolimi orang banyak. Dan kedoliman itu bisa dari omongan, bisa dari perbuatan, sok-sok ya dari ulatan barang ya bisa. Apalagi sampai kalau sifatnya itu orang pemimpin suatu daerah atau suatu tempat yang merumuskan kebijakan, wah wis angel melih nih. Kalau sampai kebijakan yang dirumuskan ini salah gitu kan, mendolimi banyak orang dan banyak orang teriak, mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, wah repot. Maka hal-hal seperti ini yang harus kita hati-hati. Oleh karena itu maka ketika panjenengan sebagai dan sebagai kepala keluarga, maka jenengan jangan sampai mendolimi istri dan anak. Jenengan sebagai istri jangan sampai mendolimi suami dan anak. Jenengan sebagai anak jangan sampai mendolimi orang tua. Jenengan sebagai RT jangan sampai mendolimi warga yang ada di bawahnya. RW nggih mengatakan lurah melek camat dan seterusnya tambah casing, harus dihati-hati jangan sampai kita mendolimi mereka. Makanya orang-orang yang terdolimi, orang-orang yang didolimi oleh manusia yang lain, dia punya kondisi atau punya hak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan Nabi SAW antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab, berarti genah terkabul. Oleh karena itu maka hati-hati. Dan nanti dalam bab ini kalau dibahas lebih dalam, ini tidak dikecualikan orang kafir. Berarti orang kafir itu gak boleh kita dolimi. Makanya zaman dulu itu di daerah Mesir itu ada seorang Yahudi yang kemudian tanahnya tergusur karena ada perluasan proyek dari kekhalifahan waktu itu, gubernur waktu itu Amr bin As. Maka dia roto-roto bidal teng Medina betok sebuah tulang kering yang kemudian dia nggak bawa apa-apa, maaf, dia kemudian jalan nggak bawa apa-apa, kemudian dia cerita, saya seorang Yahudi yang tinggal di sini, dan kemudian ada perluasan istana nopo-nopo, kemudian sama gubernur di sana rumah saya digusur, padahal saya nggak mau, gitu kan. Saya minta keadilan, dan sing ditembung niku Umar bin Khattab. Umar bin Khattab niku pemimpin yang bener-bener nggak mau berbuat dolim, walaupun sama masyarakat situ tok enggak. Gitu. Makanya kemudian Umar bin Khattab sampai ngambil tulang kering terus digaris dengan pedang, seret, gitu. Kayak no Amr bin As. Begitu dikekel langsung dibalik ke lemai, omahe sing udah digusur dibangun ke meneh. Udah nggak pakai surat, nggak pakai tulisan apapun, napa mulai WA ora enek. Maka itu orang yang sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab. Begitu pula ketika Umar bin Khattab itu kalau malam niku sebagai khalifah beliau gaweane muter, sampailah dia di satu rumah yang berisi seorang ibu yang janda dengan dua orang anaknya yang malam-malam nangis kelaparan. Si ibu ki ngomong godhok ning ra mateng-mateng. Umar bin Khattab delok king kadoan kae godhok apa ora mateng-mateng. Begitu kesuwen anaknya ngantuk tidur, anaknya krasa luwe mulih nangis mulih dan seterusnya. Maka ibu itu pun mendekat dan kemudian ibu itu Umar bin Khattab mendekat dan bertanya, jenengan iki godhok napa ibu ora mateng-mateng? Glok-glok niku waduh. Lah kok ngoten? Ya piye ora nek sing dipangan. Lah tuh ngapain jenengan godhok-godhok ngoten niku? Ayo ben anakku terhibur nek mbok lagi masak sakire turu lali luwe. Padahal wong luwe kan nek nganti turu napa terus luwene ilang kan mboten to, tetep luwe to, tangi tambah luwe ngoten to. Akhire Umar bin Khattab balik.
balik terus ngusungi dhewe niku gantunge sak karung. Cara sakniki niku pas pampres wis ngomong ngene, "Pundi kula pikulke?" Ora usah. Kowe ora bakalan sanggup pikul dosa. Maka itu loh contoh-contoh orang-orang atau pemimpin kaum muslimin dan diterke bener. Dan ibu itu pun ora ngerti nek sing ngeterke presidennya langsung, ora kongkonan ngono mboten. Ora oleh diucal-ucal ya mboten. Jadi bener-bener diterke ning ngarep omah di napa istilah dimuliakan ibu itu gitu kan. Nah, maka itu potret bagaimana pemimpin zaman dulu itu enggak mau mendolimi warganya. Makanya ketika kita ya punya pemimpin yang zalim, maka kita enggak boleh langsung menghujat mereka. Kita harus introspeksi pada diri kita. Jangan-jangan kita ya zalim, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya untuk orang-orang zalim itu akan diberikan pemimpin yang zalim. Wakadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dahum bi ba'din. Dan seperti itulah kami akan karuniakan pemimpin buat orang-orang zalim ya dari kalangan orang yang zalim. Sehingga ketika kita dapati kok kita duwe ngapunten duwe RT, RW, lurah kok dana desa we digaglak dhewe misal ngoten gitu kan. Beras raskin we kok yo doyan gitu kan jenengan mung kei totore tok gitu kan. Nah, maka ya kita lihat jangan-jangan kita pas transaksi ten pasar kita mboten jujur. Jangan-jangan kita pas jual beli di toko kita juga mengurangi timbangan. Jangan-jangan dan seterusnya. Maka kedoliman yang ada di bawah ini melahirkan kedoliman yang di atas. Sehingga ketika panjenengan semua sepakat untuk memperbaiki diri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencurangi timbangan, tidak berlaku dolim, berlaku adil dan tidak berbuat kemaksiatan, maka Allah itu akan kirimkan atau berikan atau pilihkan orang-orang yang paling bertakwa di antara panjenengan untuk memimpin panjenengan. Oleh karena itu maka apa yang ada hari ini yang kita lihat, ya kalau memang jenengan rumangsa kegelan memang tungake Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina, ya Allah memperbaiki pemimpin-pemimpin kami dan orang-orang yang memegang kuasa di antara kami gitu kan. Jangan sampai mereka kemudian tambah bengkok gitu. Dan kita nek ndelok berita kaya ngelus dodo gitu kan sampai dol nunggu kasus sampai 1 triliun gitu kan. Itu kan 1 triliun 2%, 100%-nya berarti kan pinten nih ping 50 berarti paling boten kan 50 triliun nganti 100 triliun nih sing sudah terdistribusikan kepada para hakim untuk memutuskan putusan-putusan yang tidak benar itu. Maka ya itulah potret akhir zaman gitu, bagaimana kemudian orang-orang yang punya uang itu bisa membeli bahkan membeli hukum. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan dakwatul madlumi mustajabatun wa in kana fajiron. Tadi sudah saya singgung. Bahwasanya doa orang yang terdolimi ini mustajab loh. Walaupun dia orang yang fajir, fujuruhu ala nafsih, maka kefajirannya adalah urusan dirinya. Jadi kalau ngapunten dengan kemudian punya tonggo atau sholat, terus karena dasar niku terus jenengan dolimi, alah wong ora tau salate sendale tak jikuk. Dhek nek nganti kegelan, dhek kelingan nek senajan ora tau salat tapi duwe Gusti jenenge Gusti Allah. Nah, nyuwun gitu kan. Ya Allah, sendalku dijikuk tonggoku sing ngomongnya gaene salat. Nyuwun tulung males wis. Mengke malah kesandung, kejungkel lan sak piturute. Maka kita jangan pernah mendolimi bahkan kepada orang-orang yang berbuat maksiat, hatta orang kafir enggak boleh. Betul asal kita kemudian menyakiti orang kafir sampai Nabi SAW mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang berani membunuh orang kafir yang ada di negeri yang damai, yang dilindungi oleh negara, dijamin oleh aturan negara, kok disakiti, gerejone dibuang misalnya, maka kata Nabi SAW, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Itu hadis. Dan hadis ini sok ra disampaike oleh guru-guru mereka. Sehingga sing disampaike mung kowe cah enom, fisikmu jek kuat, arep kerja renek sing nampa, arep kuliah wong tuamu ra duwe ragat, urip rekoso, arep golek bojo renek sing gelem nampa lamaranmu, nimbang kesuwen mati sahid wae langsung dipapa karo bidadari. Carane piye ta? Ha iki lho enek tas, enek bom, mangkat kono ning sisih kono kae.
gereja atau apa. Wah, mulak begitu dor langsung dijemput karo bidadari medhuk kok langit mak celorot. Dilakoni. Apa sih napa kejadian itu berulang dan ustadz ya kuwi-kuwi wae ning ustadz ora tau ngakoni pisan pun. Padahal Nabi kalau ngajak jihad, Nabi itu di depan sebagai panglima. Nabi ini jihad itu mangkat, orang mau mangkat, aku tak turun boten. Beliau di depan menggunakan baju besi, menggunakan senjatanya, naik kendaraannya dengan segala macam tamengnya, hujan panah menghujani sampai ditangis sama yang namanya Nusaibah, seorang wanita yang tidak ketahuan yang wong wedok. Jadi begitu Nabi itu dihujani segala macam panah, banyak wong terus nangis, sesuai ngerti ternyata wong wedok. Padahal umumnya perempuan itu mboten nderek jihad di medan perang. Iki enten siji sing nyempil gitu kan. Maka itu Nabi. Nek sing niku mboten mau nonton. Makane memper nek enten wong baiat karo aku wong ngene ngono. Tanggamu, keluargamu, pakmu sing ra baiat kafir. Nek ditekoke kowe tau ngambung tangane imammu iki ora tau blas ora tau, paling ndelok fotone rada-rada ya ditempel fotone teng omahe. Tapi insyaallah dereng nate nemoni imame longko karena rumangsa mulya, padahal boten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pramila hati-hati sama orang-orang yang zalim, yang terzalimi. Kemudian berikutnya adalah dua orang yang tidur dalam keadaan suci dan berzikir. Artinya ini sunnah kalau panjenengan ajeng sare manguduriin lalu zikir. Nabi SAW mengatakan mamin muslimin yabitu ala dzikri tahiron. Tidak ada seorang muslim yang tidur setelah berzikir dan dia waktu tidur itu dalam kondisi suci. Fayata'aru minal lail, lalu dia bangun pada malam hari. Fa yas'alullah khairan minad dunya wal akhirah. Kemudian dia meminta kebaikan dunia dan akhirat, illa a'tahu iyahu, kecuali pasti Allah akan kasih. Pramila panjenengan nek ajeng mangkat sare nika manguduriin lalu zikir, sak zikir-zikire monggo nggih, mau napa baca ayat kursi entuk, qul huwallahu ahad entuk, qul a'udzu birabbin nas entuk, qul a'udzu birabbil falaq entuk, tahlil entuk, istighfar entuk, takbir entuk, tasbih entuk, napa mawon entuk nganti merem begitu mengke jam 1:30 melilir. Ya memang bener nilire nguyuh, bareng nguyuh terus cawe wudu meleh gitu kan. Terus dengan donga atau saderenge pipis dengan donga rumiyin. Wau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, atau yang lain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah niki wau bahasane minta kebaikan dunia dan akhirat niku wau nggih saged donga sapu jagat niku nggih saged, atau donga napa mawon silakan. Kata Nabi SAW illa a'tahu iyahu, kecuali dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia minta. Sehingga jenengan mboten usah geger golek petilasane iki, kuburane kuwi, makame kae sampai akhirnya sakniki wong do bisnis makam palsu gitu kan. Ampun kecilek karo sing ngoten-ngoten niku. Wong genah jenengan ning omah dhewe bisa mendesain jenengan sebagai orang yang berhak untuk donga dan dongane kabul. Gari wudu, ya toh, nek pun ajeng sare niku lho, wudu, terus gletak, nyelehke sirah, terus wirid, zikir, monggo. Bahkan Syekh Fauzan itu ditanya boleh enggak sambil OTW mau tidur itu mendengarkan murotal, kata beliau boleh. Niku nggih angsal jenengan sumet niku HP ini goleki murotal sing jenengan paling senengi. Syekh Sudes yo entuk, Yasir Dusari nggih angsal, napa Syekh Luhaidan nggih boleh, monggo. Sing paling jenengan senengi pokoke sungoke nanti males gitu mungkin lilir wungu. Syukur-syukur wungune ajeng tahajud ta niku saderenge niku ndonga riyen nggih entuk, napa ten toilet riyen nang kamar mandi riyen rampung nggih urusan, begitu rampung wudu terus donga meleh nggih entuk, syukur-syukur dilanjutke tahajud niku tambah sae. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa berikutnya atau orang berikutnya yang kemudian termasuk orang yang mustajab dalam berdoa, yaitu doa seorang muslim untuk saudaranya muslim yang lain.
Niki longko niki kita ndongake wong liya niku longko. Umume ya sedonga awake dhewe. Nah, padahal Nabi SAW mengatakan dakwatul mar'i al muslim li akhihi bi dhahril ghaib. Dongane wong Islam dinggo wong Islam liyane bi dhahril ghaib. Dalam kondisi orang yang didongakne niku mboten ngerti. Bener-bener didongake secara rahasia, mboten dipamer-pamerke gitu kan. Kata Nabi SAW, mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun. Dungane niku mustajab, dan di atas kepalanya itu ada seorang malaikat yang diserahkan urusan kepadanya. Kullama da'a li ahi bi khairin qalal malak muwakkalun bihi amin walaka bimisri. Jadi malaikat sing dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang sing ndongake saudaranya muslim ini, ketika orang itu mendoakan saudaranya, ya Allah, maringi Pak Sigit niku kesehatan misal ngoten jenengan donga ngoten. Maka malaikat itu mengatakan amin walaka misri. Amin Pak, amin Bu, amin Mas, dan kowe yo ngono yo an. Kowe yo entuk kaya ngono kuwi. Artinya ngeten, ketika kita berdoa untuk diri kita sendiri, ya Allah, saya minta sehat, saya minta rizki, saya minta ini, minta itu, niku nggih mau saya. Tapi begitu kita bahasakan, ya Allah, maringi si fulan ini, maka malaikat mengatakan amin walaka misli. Amin go dongamu, terus kowe yo entuk padha kaya sing mbok dongake niki. Kan malah cara bati tuku siji untuk loro niku. Pramila orang-orang yang paham itu lebih senang mendoakan saudaranya daripada mau ndonga bawa dhewe tok. Karena ndonga bawa dhewe tok kalau syarat dan ketentuannya tadi tidak dilakukan belum tentu mustajab. Tapi kalau mendoakan saudaranya sama muslim, pertama niku mustajab, yang kedua malaikat yang ngomong amin, terus kowe yo entuk kaya sing mbok ucapke. Jadi malah entuk ping 3. Mustajab, amin, bingung sing didongake, kalih yang bersangkutan juga dapat yang sama. Makanya ketika panjenengan istighfar niku sae, astagfirullah niku sae. Tapi begitu jenengan istighfar ngeten iki, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, maringi ngapura piyai-piyai ingkang beriman, ingkang jaleripun nggih, ingkang setrinipun, ingkang tasih gesang ugi ingkang sampun wafat. Niku lak cacahe biyangan. Pinten miliar niku. Wong Islam sing tasih urip tambah sing pun sedo niku pun pinten miliar. Nah, itu kalau jenengan berdoa seperti itu, maka berlaku hadis ini. Pertama mustajabatun, kemudian yang kedua amin walaka misli. Dan donga sing kena dinggo miliaran orang itu terkabul dan baliknya juga miliaran. Tapi nek kita astagfirullah niku nggih sae, mboten menapa. Niku nggih sae. Tapi kalau kita paham hadis ini, maka kita enggak akan ragu untuk mengatakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Atau dalam ayat yang lain, Rabbana ighfir lana dunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului di atas keimanan yang sama, orang-orang beriman. Jadi jenengan mendoakan kiai-kiai beriman yang sudah sedo dan itu diaminkan mustajab, terus balik di jenengan. Nah, artinya nek kiai niku ngertos rumus ini, ya dia senang untuk ndongake orang-orang lain, termasuk Pak jenengan nek mlebet ten kuburan niku. Wis ora usah aneh-aneh dadak bawa macam-macam kembang segala macam, langsung wae assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Salam keselamatan buat panjenengan semua wahai penghuni kubur, sing lanang karo sing wedok, insyaallah delok engkas aku ya nyusul. Niku nek ten makam muslim Polokarto niku nomere pun dugi 1000 napa 900-an niku. Dadi niku donga dienggo wong 1000 ten kubur niku balik nggih jenengan sejumlah niku. Nek kuburan Bulu niku kula mboten mudeng cacahe pinten. Artinya jangan ragu gitu loh. Kadang kan jenengan penting kembangnya jangan lali. Napa mulai degane jangan lali, kendile jangan lali gitu. Tekan ngono ya
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ndongake sing jenengan parane niku. Padahal dengan mengucapkan salam niku donga tinggi kabeh sing ten mriku balik ten jenengan. Luar biasa. Jadi rumus niki memang benar-benar harus dipahami. Pun ada napa dereng? Mbon nggih. Bila cekap semanten Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita lanjutkan, masih ada tentang doa-doa yang mustajab atau kondisi-kondisi yang mustajab, sehingga sekali lagi saya tekankan jangan cuman kados piyai ngangge kacamata kuda niku lho. Ngertine pokoke lho kuburan iki pokoke duki petilasan iki duki makame iki duki mboten nggih. Banyak yang sudah saya sebutkan, mboten kula hitung niki nek mboten lentu sudah 30-an yang saya sebutkan, waktu, tempat, kondisi, orang kan. Maka jangan tinggal milih satu aja, mosok yo enggak iso, mosok yo dadak kuburan iki ning tempat kene ning Habib iki, makome kiai iki, wali iki, mosok yo dadak koyo ngono gitu kan. Ini ilmu lho Bu, Pak. Jadi bukan kemudian saya ngarang-ngarang. Ini kok jelas ngarang-ngarangnya jenengan percaya mosok kalih kula sing ngangge hadis mboten jenengan ra percaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.